Renungan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam banyak situasi kehidupan, seringkali kekristenan ditampilkan secara keliru sebagai pilihan antara ini atau itu. Ada orang yang maunya beraktivitas saja, tidak mau mendengarkan dan mempelajari firman Allah. Hanya mau beraktivitas saja, menolak menekuni firman Allah. Orang-orang di dalam kelompok ini beranggapan bahwa perbuatan baik yang mereka lakukan merupakan bukti bahwa mereka orang benar. Perbuatan baik itu seringkali diterjemahkan sebagai tidak melakukan kejahatan. Mereka beranggapan selama tidak melakukan kejahatan, maka mereka telah berada di jalur kehidupan yang benar. Di sisi lain, sebagian dari orang percaya sudah cukup puas mendengarkan firman Allah saja. Mereka merasa bahwa selama mereka sering berada di lingkungan gereja, menyanyi dan mendengarkan khotbah di gereja, mereka telah mengumpulkan pahala untuk mendapatkan tiket ke surga. Padahal Yesus Kristus yang mengajarkan kasih sebagai hukum terpenting tidak meminta murid-muridnya untuk memilih salah satu di antara dua hal ini, menjadi pendengar firman atau menjadi pelaku firman. Tidak, karena tidak mungkin. Yesus Kristus yang menjadikan kasih sebagai penggerak dalam mengasihi Allah dan mengasihi manusia menunjukkan tentang pentingnya kesatuan antara keduanya. Tidak mungkin seseorang menjadi pelaku firman kalau dia tidak pernah mendengarkan firman Allah. Sebaliknya, mendengarkan firman Allah saja tanpa melakukannya membuktikan seseorang hanya memiliki informasi saja. Allah menyampaikan firman-Nya supaya firman tersebut menjadi terang yang memandu kehidupan orang percaya. Allah ingin supaya berbagai tindakan orang percaya digerakkan oleh firman-Nya. Allah berkehendak supaya firman-Nya menjadi patokan di dalam berbuat sesuatu. Tindakan yang dilakukan seseorang selalu berdasarkan apa yang diketahui dan diyakininya. Karena itu, ketika mempelajari firman Allah, orang percaya harus menyetujui kebenaran-kebenarannya dan mengikuti hukum-hukumnya. Tunduk sepenuhnya kepada firman Allah merupakan bukti penyerahan diri kepada Allah. Dalam kehidupan rohani yang sehat harus ada iman dan perbuatan. Iman dapat membuktikan dan memperlihatkan dirinya sendiri melalui perbuatan-perbuatan yang kasat mata. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan dapat diupayakan dan dikerjakan hanya melalui iman. Salah satu bentuk ekspresi kasih orang percaya kepada sesama adalah kepedulian kepada orang lain, khususnya yang sedang mengalami kesulitan. Kepedulian kepada orang lain tidak cukup hanya dinyatakan dengan serangkaian kalimat penghiburan, walau itu juga perlu. Kepedulian mesti diwujudkan dengan uluran tangan pertolongan kepada orang yang memerlukannya. Untuk bisa melakukan pertolongan kepada orang lain diperlukan kemurahan hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kemurahan hati adalah hasrat untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan, yang digerakkan oleh belas kasihan. Kemurahan hati adalah keinginan dari hati yang mau berbagi dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Murah hati merupakan ekspresi dari hati yang mengasihi. Murah hati berarti suka memberi kepada orang lain. Allah selalu suka memberi kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Allah yang murah hati. Jika Allah begitu bermurah hati kepada kita, seharusnya kita pun bermurah hati kepada orang lain. Karena Allah telah mendemonstrasikan kepada kita terlebih dulu tentang kemurahannya, maka seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Karena sikap dan tindakan kita untuk bermurah hati merupakan bukti bahwa kita mengenal Allah yang begitu bermurah hati kepada kita. Kasih kepada orang lain bukan hanya tentang perasaan saja. Kemurahan hati bukan hanya tentang gagasan. Kasih memerlukan tindakan nyata. Kemurahan hati memerlukan perbuatan yang terlihat mata. Menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk diberikan kepada orang lain merupakan ekspresi dari kasih kita kepada sesama. Memberikan sebagian dari penghasilan kita kepada orang lain yang memerlukan pertolongan
merupakan wujud dari kasih kita kepada manusia lain. Ketidakbiasaan kita menolong orang lain seringkali menjadi penghambat bagi diri kita untuk memulai langkah baik ini. Ketidakbiasaan kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk diberikan kepada orang lain yang memerlukan uluran tangan kita, seringkali menjadi penghalang untuk mengekspresikan kasih kita kepada sesama. Kecintaan kita kepada uang seringkali menjadi pembatas yang tidak terlihat atas upaya meresponi firman Allah ini. Ketidakmauan berbagi berkat materi dengan orang lain merupakan salah satu tolok ukur kehidupan yang masih berpusat kepada diri sendiri. Hidup yang masih berpusat kepada diri sendiri ditambah kecintaan terhadap uang yang begitu kuat membuat orang begitu sulit menolong orang lain dengan harta benda yang diberikan Tuhan kepadanya. Salah satu cara yang bisa dipergunakan untuk mengurangi secara bertahap kecintaan terhadap uang adalah melepas paksakan uang untuk sesuatu yang bukan kepentingan diri dan keluarga. Melatih hati dengan memaksa diri sendiri untuk memberikan sejumlah uang untuk menolong orang lain yang kekurangan akan mengikis secara bertahap kecintaan terhadap uang. Memaksa diri sendiri untuk melepaskan sejumlah uang dalam jumlah yang lebih besar untuk menolong orang lain yang kekurangan akan semakin mengikis kecintaan terhadap uang. Memaksa diri untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk diberikan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan merupakan langkah nyata berikutnya yang penting. Ketika orang melatih dan membiasakan diri untuk mempergunakan sebagian dari penghasilannya untuk menolong orang lain yang memerlukan, akan membuat jiwanya tentram. Suatu ketentraman batin berkelanjutan karena telah menata dirinya sesuai dengan kebenaran Allah. Ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman sebab telah dikelola sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan.